Wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan belajar, 2 modul sekaligus yaitu, pengenalan Flexim dan teori antrian. Nah di sini, kita akan mencoba mengintegrasikan Flexim, pada teori antrian di mana Flexim ini nanti fungsinya adalah untuk melakukan simulasi. Nah simulasi ini itu dilakukan agar kita nanti bisa menyelesaikan masalah pada teori antrian. Jadi nanti, kita bisa mencoba berbagai skenario pada antrian yang ada, dan kemudian dari skenario tersebut kita ingin mengetahui output dari masing-masing skenario, sehingga nanti kita bisa, menentukan kira-kira mana yang paling optimal yang akan kita gunakan untuk diterapkan pada sistem nyata. Nah, simulasi ini itu pada dasarnya adalah meniru sistem nyata. Dan tujuan dilakukan simulasi adalah agar, kita nggak perlu mengubah-ngubah sistem nyatanya untuk sekedar, mengetahui output yang akan dihasilkan nanti. Jadi tentu proses ini sangat efisien untuk diterapkan. Nah, di sini, ada keterangan-keterangannya, silakan kalian baca sendiri dan pada video kali ini kita akan fokus pada studi kasusnya. Jadi studi kasusnya itu sebagai berikut. Jadi ada suatu kafe di Yogyakarta yang memiliki alur pelayanan yang dimulai dari pelanggan datang dan kemudian mengantri untuk melakukan pemesanan. Setelah pemesanan dilakukan, pelanggan akan menunggu di meja kafe yang tersedia dan mengambil pesanan jika makanan sudah siap. Nah, kafe ini hanya memiliki satu kasir yang melayani pemesanan dan juga satu pelayan yang bertugas menyiapkan pesanan. Nah, melalui penjelasan ini kita bisa tahu kalau ini termasuk ke dalam antrian, single channel multi-pass ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada pelayan dan juga ada di sini, pengambilan seperti itu. Lalu, eee dari studi kasus ini diperoleh 50 data dari 50 pelanggan sebagai berikut dan, pihak manajemen itu ingin mengetahui apakah antrian yang ada di sana itu mengalami bottleneck atau tidak. Lalu di sini, kita diminta untuk menganalisis kira-kira rekomendasi apa yang sebaiknya harus dilakukan, misalnya ada penambahan, itu penambahannya berapa, agar menghasilkan solusi yang terbaik. Nah untuk menyelesaikan masalah ini silahkan kalian buka Fleximnya terlebih dahulu, tampilan awalnya adalah sebagai berikut, dan pertama kita buka di new model. Nah, karena tadi sudah jelas bahwa, modelnya adalah, single channel multipass, jadi di sini kita buat modelnya. Nah, di sini ada tampilan awalnya, di sini ada fixed resource yang, berisi objek-objek yang sifatnya tetap gitu ya, nggak berubah-ubah. Kalau yang di sini ada text eksekutor, ini adalah objek yang dia bergerak, seperti itu. Nah, untuk pendalamannya silakan kalian pelajari sendiri, tapi pada pertemuan kali ini di teori antrian, kita hanya menggunakan, objek fixed research, yaitu dimulai dari source untuk menggambarkan waktu antar kedatangan, lalu ada, QW, ini untuk menggambarkan, eee, antriannya, lalu di sini untuk menggambarkan pelayannya, ada prosesor. Nah, karena tadi, multi-pass, jadi kini di sini kita buat 2. Oh, untuk caranya ini tinggal di drag and drop ya teman-teman. Lalu setelah itu kita tutup dengan sync. Nah, kemudian kita ubah namanya sesuai dengan studi kasus kita untuk mempermudah. Di sini ada waktu antar kedatangan, di sini ada antrian pemesanan. Nah, kalau udah diubah seperti ini, selanjutnya kita, hubungkan setiap objek menggunakan rantai yang ada di sini.
Nah, di sini ada rantai, 3 rantai. Rantai A itu untuk menghubungkan antar fixed resource, rantai S itu untuk untuk menghubungkan antara fixed resource dengan task eksekutor. Nah, tapi di sini kita hanya menggunakan rantai A, karena semuanya tadi fixed resource. Nah, caranya bisa kalian lewat sini atau bisa kalian, menggunakan keyboard dengan menekan tombol A. Kalian pencet. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Ini A-nya ditahan ya, teman-teman. Nanti seakan kalian, nah seperti ini. Kalian tahan dan kalian tekan objek-objeknya. Nah, kalau udah, di sini kita perlu memasukkan waktu-waktu yang ada di sini, proses time-nya. Nah, waktunya itu diambil dari mana? Waktunya diambil dari, fitur export feed. Nah, tapi sebelum itu kita, olah datanya terlebih dahulu dari data yang telah diberikan. Di data awalnya seperti ini, kita olah dulu ke dalam Excel. Nah, kita olah menggunakan rumus yang sudah disediakan. Nah, untuk waktu antar kedatangan, rumusnya adalah, waktu antar kedatangan pada pelanggan tersebut dikurangi dengan waktu antar kedatangan sebelumnya. Lalu setelah itu dikali, 86.400 itu diambil dari, 60 dikali 60 dikali 24, yaitu berapa detik dalam 1 hari, seperti itu. Nah, untuk yang pelayanan itu diambil dari waktu selesai dilayani dikurangi dengan waktu mulai dilayani. Untuk waktu pengambilan itu merupakan waktu diantar dikurangi dengan waktu selesai dilayani, sehingga menghasilkan, hasilnya sebagai berikut. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengecek terlebih dahulu apakah data observasi yang sudah dilakukan ini itu sudah tidak ada outlier atau tidak gitu. Karena kita harus, menghilangkan outlier terlebih dahulu sebelum nanti diolah. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa pakai, Minitab dengan memasukkan nilainya, ini ada 50 ya. Terus setelah itu tinggal pilih Stat, terus, variabel chart for individual, klik IMR. Nah, setelah itu di sini tinggal dimasukkan datanya yang ingin dianalisis. Oh iya, ini dimasukkan dulu ya, teman. Select. Nah, kalau udah nanti muncul sebagai berikut. Nah, di sini kelihatan nih, yang titik merah ini adalah outlier-nya. Outlier-nya ini terjadi pada, data ke-20 dan data ke-39. Nah, caranya kita harus menghapus terlebih dahulu datanya, data ke-20 dan data ke-39. Nah, setelah itu kita, eee, majukan lagi datanya yang biar yang kosong tadi, eee, nggak ada ya, tinggal dimasukkan. Untuk ini di-replace saja, lalu untuk yang 20 juga sama ya. Kita masukkan dan setelah itu kita uji lagi. Gunakan control chart, fiturnya sama. Nah, kita uji lagi dan ternyata masih ada outlier pada data ke-42. Jadi kita harus, hilangi data 42, terus kita majukan lagi. Nah, terus setelah itu kita coba cek lagi ya, teman-teman. Nah, datanya ini sudah bersih, dan kalau sudah bersih lakukan hal yang sama untuk, data yang lain, sehingga nanti diperoleh, grafiknya sebagai berikut. Ini adalah data yang sudah dibersihkan ya. Nah, hasilnya adalah sebagai ini. Nah, ini untuk yang pelayanan sudah diolah, hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk yang bagian pengambilan juga sama. Nah, kalau udah, nanti, di sini kalian bakal, melihat, eee, batas atas dari setiap data yang ada di sini. Nah, ini batas atasnya adalah 91,
Nah, nanti ini dihapus semua teman-teman, terus, dihapusnya itu satu baris penuh. Jadi, caranya yang paling gampang adalah kalian melihat, batas atasnya tadi, terus setelah itu kalian, coba tandai setiap nilai yang, melewati batas atas pada control chart tadi. Nah, setelah, semuanya ditandai seperti ini, maka semuanya ini nanti bakal dihapus datanya, dihapus secara sepenuhnya menjadi seperti ini. Nah, kalau udah dihapus ternyata tersisa datanya adalah 40. Nah, kalau udah nanti, datanya dibagi 2, yaitu data 2/3 dan 1/3. Nah, untuk, pengalihannya adalah sebagai berikut ya. Ini, 2/3 dikali 40 ketemunya adalah 26. Nah, 26 ini, kita bulatkan aja jadi 27 dan setelah itu kita bagi.